Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Para sedulur, jadi hari ini tanggal 11 November 2024, tinggal beberapa hari lagi, yaitu tanggal 15 November 2024, timnas kita akan menjalani laga yang sangat penting. Jadi timnas sepak bola kesayangan kita, timnas Garuda, akan menjamu timnas Jepang atau Blue Samurai di GBK Jakarta ya teman-teman. Nah teman-teman, saat ini udah ramai sekali di media sosial para analis sepak bola, pengamat sepak bola, dan kemudian para pecandu sepak bola ataupun fansnya timnas sepak bola Indonesia ataupun para netizen sepak bola, semuanya sudah melakukan analisa dan juga melakukan berbagai macam spekulasi. Yang jelas ekspektasi daripada publik penggemar sepak bola di Indonesia ini sangatlah besar sekali ya. Bahkan kemudian banyak yang kemudian berharap Indonesia menjadi satu-satunya tim pertama di Asia Tenggara yang kemudian bisa menaklukkan Jepang ya teman-teman. Soalnya sih kalau namanya spekulasi, analisis ataupun kemudian dugaan itu ya sah-sah saja gitu kan, gak ada yang melarang. Tapi sebetulnya kalau kemudian ekspektasi kita terlalu besar, ya sebetulnya harus diperbandingkan dulu, kita analisis secara realistisnya seperti apa sih gitu kan. Kalau saat ini kan memang banyak yang kemudian berpendapat karena timnas saat ini sudah banyak dihuni oleh pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan yang memang kemudian bermain di liga-liga Eropa itu. Tapi kalau kita kemudian secara realistis perbandingkan, sebetulnya tetap ya, sekalipun sekarang banyak pemain diaspora yang main di liga-liga Eropa gitu kan, tapi beda jauh sama timnas Jepang. Punggawa timnas Jepang ini dari 27 pemainnya yang memperkuat timnas Jepang saat ini, 24 pemainnya bermain di liga top, liga atas, liga-liga elit di Eropa ya teman-teman. Yang jelas kalau timnas kita ini memang banyak yang kemudian bermain di liga Eropa, tapi di liga-liga yang masih middle ya teman-teman, middle, seperti umpamanya kayak kita lihat Ivar Jenner, pemain tengah kita ya, yang besok absen ketika jumpa Jepang. Dia masih main di Utrecht, di Liga RV Divisi Belanda ya. Itu pun bukan pemain inti, dia masih sebagai pemain cadangan ataupun Jong Utrecht ya, di tim mudanya Utrecht. Kalau kemudian kita lihat ada Ratna Rorat Mangun ya sekedar mainnya di Liga Belgia di Football Club Dender. Begitupun juga Sandy Walsh ya, dia main di KFC Mechelen gitu kan. Saint Patinama pun juga sama gitu, mereka main di Liga Belgia, yang liga yang sebetulnya juga belum termasuk liga top Eropa ya teman-teman. Kemudian kita lihat Tom Hai, andalan kita di tengah, main di Almere City yang saat ini juga posisinya di dasar klasmen RV Divisi Belanda ya. Almere City juga main di RV Divisi Belanda. Nah, di liga-liga yang sebetulnya juga belum liga top Eropa ya teman-teman. Jadi sebetulnya kalau kita perbandingkan harus realistis, karena kalau kita lihat para pemain Jepang ini nggak cuman kemudian bermain di liga-liga top, tapi mereka juga udah menjadi pemain reguler atau bahkan menjadi pemain kunci di klubnya masing-masing. Taruh kata seperti kalau kita lihat Kaoru Mitoma ini yang main di Brighton and Hove Albion di Liga Inggris. Dia biasanya dipasang sebagai winger kiri atau winger kanan. Yang jelas dia pemain kunci nih ya, key player, artinya dia selalu main sebagai starter ya di klubnya. Kemudian kalau kita lihat Takumi Minamino yang main di Football Club Monaco, AS Monaco. Ini juga pemain kunci ya, pemain key player di klubnya saat ini. Dan kalau kita lihat kemudian ada Takefusa Kubo yang bermain di Real Sociedad di Spanyol. Ini juga pemain kunci nih, Takefusa Kubo. Dia biasanya di winger kanan. Ini kayaknya Jepang nih merata ya teman-teman. Kalau kita lihat itu antara komposisi pemain bertahan, pemain tengah, dan pemain penyerang itu rata teman-teman. Nah kalau kita lihat di timnas kita ini kan jomplang ya, kebanyakan 70% pemain yang ada di timnas Indonesia ini adalah pemain bertahan.
Makanya sekarang kalau ketika besok itu Ivar Jenner kemudian nggak dimainkan gitu kan, karena memang terkena hukuman akumulasi kartu kuning, ini kan memang di stok di tengah sangat kurang sekali ya. Di situ memang ada Tom Hai. Biasanya dengan skema 3-4-3 yang tengah ini kan memang kemudian 3 yang di tengah ini biasanya di situ Nathan Joaon, Ivar Jenner dan Tom Hai. Memang ada kemudian Ricky Kambuaya ya teman-teman. Nah ini kan kadang-kadang bongkar pasang nih. Nathan Joaon sendiri bukan naturalnya pemain midfielder, dia adalah pemain fullback kanan. Dari junior sampai kemudian main di tim senior di klubnya pun dia mainnya sebagai pemain bertahan sebagai fullback kanan. Yang kemudian karena penumpukan pemain bertahan di timnas Indonesia ya biasanya dipasang dia sebagai midfielder. Begitu juga si Sandy Walsh yang biasanya di fullback kanan, kadang-kadang kalau posisinya memaksa dia dipasang sebagai midfielder. Yang tentunya sih ya namanya pemain sepak bola pastinya juga memungkinkan untuk kemudian berpindah posisi, tapi memang kan pasti nggak selihai di posisi aslinya atau posisi naturalnya, karena memang orang-orang seperti Nathan Joaon, Sandy Walsh ini kan memang dari junior sampai seniornya dia memang kemudian berlatih sebagai pemain bertahan. Pemain bertahan ini lebih banyak kemudian untuk berlatih untuk merebut ataupun mematahkan serangan lawan gitu kan. Sedangkan kalau di tengah kan sebagai kreator, membagi serangan ataupun kemudian membantu serangan gitu kan. Ini bedanya ya. Kalau di Jepang tuh teman-teman bisa lihat dia komposisinya itu berimbang ya teman-teman. Bahkan di gelandang menyerangnya itu banyak komposisinya ya. Ada seperti Daizen Maeda, itu komplit banget tuh yang di Glasgow Celtic. Kemudian Keito Nakamura yang main di Marseille. Ini attacking midfielder ya teman-teman. Daizen Maeda biasanya winger kanan. Yang jelas dia Jepang biasanya formasinya ini 4-2-3-1 ya teman-teman. Yang paling berbahaya sih memang kemudian sayapnya, wingernya Jepang ini yang memang kayaknya memang susah kemudian untuk diantisipasi oleh tim back-back kita ya, seperti Kaoru Mitoma ini lagi bagus-bagusnya di Brighton and Hove Albion, dan dia biasa melakukan soloran ya, melewati 2-3 pemain kemudian crossing atau bahkan dia juga naluri cetak golnya juga bagus. Begitupun kalau di kanan ada Takefusa Kubo yang lagi moncer-moncernya di Liga Spanyol di Real Sociedad, ini juga gocekan bolanya juga luar biasa. Dan dia memang kemudian berlapis di situ. Ada Takefusa Kubo, dia pelapisnya ada Daizen Maeda dari Glasgow Celtic. Kalau ada Kaoru Mitoma di situ juga biasanya dipasang ada Kaoru Mitoma, kemudian Takumi Minamino, dia bisa dari tengah, dia juga bisa dijadikan sayap. Cuman memang kalau Takumi Minamino kebanyakan memang dijadikan attacking midfielder. Yang jelas biasanya yang penyerangnya itu kalau ini kadang-kadang Keito Nakamura juga pindah jadi winger kiri ya. Yang jelas kalau kita lihat memang harapan publik ini sangat besar sekali gitu kan harapannya, tapi memang kalau kita lihat komposisi pemain kita ini saat ini memang jomplang, banyak pemain-pemain yang bertahan yang datang. Bahkan yang terakhir datang pun Kevin Dijk bakar besi ini kan naturalnya dia antara center back, full back kanan atau wing back kanan. Nah kita nggak tahu besok seperti apa. Yang jelas memang ketara sekali. Saya juga nggak habis pikir kalau kemudian sampai kemudian seorang seorang kayak Tom Hai ataupun Nathan Joaon ataupun Ivar Jenner kemudian terkena kartu kuning atau akumulasi kartu kuning, ini kan jomplang kan. Lini tengahnya bermasalah pasti gitu kan. Bermasalah karena nanti yang akan dipasang STY ini pasti pemain-pemain bertahan yang kemudian ditaruh di posisi yang baru. Oke lah kalau yang dihadapi kemudian tim-tim Asia Tenggara gitu kan. Ini yang dihadapi juga tim-tim yang levelnya udah tinggi ya, kayak Jepang ini ranking FIFA-nya sendiri adalah 15 ya teman-teman. Begitupun kayak Saudi Arabia, Australia, ini rankingnya jauh nih. Bukan kelasnya Asia Tenggara lagi teman-teman. Artinya kalau mau eksperimen sebetulnya sih pemain-pemain yang bertahan ditaruh di bagian tengah ya sebetulnya ya, harusnya di friendly match ya teman-teman. Tapi tetap saya berharap banyak gitu kan. Berharap banyak apalagi kemudian dengan dipanggilnya lagi Yance dan Yakub Sayuri, ini dua mutiara dari Kepulauan Yapen Papua yang saat ini memperkuat Maluku United ya, Maluku Utara United. Ini saya berharap banyak karena memang memberikan efek kejut untuk memberikan perlawanan lah dari Jepang, karena ini gocaannya lumayan ini, apalagi kalau Yakub Sayuri.
Dan kita juga yakin kita punya Ratna Mangun yang luar biasa, memiliki kemampuan penetrasi yang bagus, dribble bola, kontrol bola, serta ketenangan yang luar biasa, serta dia pekerja keras ya teman-teman. Untuk kedepannya, terlepas kita akan menang ataupun kalah ataupun draw dengan Jepang, kita berharap pada PSSI, utamanya Bapak Erick Thohir, untuk memperhatikan soalnya yang paling utama adalah lini tengah ya teman-teman. Ketara sekali sekarang ketika Ivar Jenner ini kena akumulasi kartu kuning. Ini yang menggantikan ya kemungkinan besar ya Ricky Kambuaya gitu kan, atau mungkin pemain-pemainnya lain yang sebetulnya bukan di posisinya gitu kan. Ada Eliano Reinder, tapi Eliano Reindernya kan biasanya juga dimainkan kalau di klubnya di Football Club Zwolle ya sebagai winger kiri atau wingback kiri. Tapi di STY kemarin justru ketika jumpa dengan Bahrain dia dipasang sebagai fullback kanan, dan itu pun cuma sekedar sebagai pemain cadangan. Nah kedepannya kita berharap untuk pemain-pemain, kalaupun nanti masih ada pemain diaspora yang akan masuk ke Indonesia, kita harapkan yang datang adalah pemain-pemain tengah ya teman-teman. Seperti kalau kita lihat ada Jairo Ridwall yang memang kemudian memang menyatakan ketertarikannya untuk kemudian bergabung dengan timnas kita. Ini kita sangat butuh karena Jairo Ridwall ini sebelum main di Royal Antwerp, klubnya saat ini di Liga Belgia, dia lama berkecimpung, berpengalaman bermain di Liga Inggris ya, di Crystal Palace. Dia di Crystal Palace ini posisinya sebagai defensive midfielder, pemain tengah bertahan ya teman-teman. Ini yang kita butuhkan, dan saya nggak berharap kalau kemudian banyak nama-nama lagi yang dari pemain bertahan yang akan masuk gitu kan. Begitupun saya pikir juga para netizen sepak bola juga berharap yang akan datang, kalau ada yang mau masuk lagi ke timnas kita dari pemain diaspora atau pemain keturunan, kita harapnya pemain tengah ataupun pemain menyerang ya, baik attacking midfielder ataupun winger ataupun striker. Itu harapan kita semua. Nah itu aja teman-teman, semoga timnas kita meraih capaian yang maksimal nanti di tanggal 15 November 2024, dan kita semua masih bisa berharap timnas kita bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti melalui babak playoff, dan babak playoff bisa dicapai kalau kita kemudian menduduki di posisi akhir grup C sebagai paling sedikit minimalnya adalah sebagai di peringkat 4 ya teman-teman. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini. Salam sepak bola.